الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang senantiasa kita ucapkan kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Judul khutbah Jumat kali ini adalah ada apa setelah perjalanan yang jauh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Takwir ayat 10 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhdarat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Manusia di dunia ini ibarat seorang budak yang diperintah oleh tuannya ke negara lain untuk sebuah keperluan. Maka kewajibannya ialah segera menyelesaikan tugas dengan baik, lalu kembali secepat mungkin ke negara asal. Dan tidak dibolehkan bagi budak tersebut untuk senang dan meletakkan hatinya di negara asing, bahkan sampai menetap di sana. Demikianlah keadaan budak tersebut saat berada di negara lain, terasa asing sehingga harus berhati-hati dalam bertindak dan penuh dengan kewaspadaan. Begitu juga saat menempuh perjalanan jauh, ia harus mengumpulkan segenap tenaganya untuk menghadapi segala rintangan yang ada,
dan tentunya membawa serta bekal yang cukup sampai tiba kembali ke tempat asal. Kenyataan yang ada bahwa perjalanan jauh memang melelahkan dan menguras tenaga, dan apalah artinya jika seseorang berkelana dan menempuh perjalanan jauh tanpa tujuan yang berarti dan mendapatkan keuntungan. Bukankah sudah banyak yang menghabiskan bekal kemudian berlalu sia-sia tanpa faedah? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap jiwa yang lahir di dunia ini pada hakikatnya sedang berkelana menuju kampung akhirat. Dunia ibarat kampung untuk bercocok tanam, ladang untuk beramal dan bekal setiap insan dalam menuju alam akhirat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada segenap umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka qarib aw 'abirun sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang dalam bepergian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan dalam khutbahnya, sesungguhnya setiap perjalanan itu butuh bekal. Tidak boleh tidak. Maka berbekalah kalian semua dari dunia menuju akhirat dengan takwa. Dan jadilah seperti orang-orang yang melihat apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dari pahala serta siksanya. Niscaya kalian akan bisa mengharap rahmat dan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itulah kehidupan dunia bagi orang-orang mukmin, hanya tempat singgah sebentar untuk mengumpulkan bekal, lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai pada tujuan, yaitu hari akhirat, yaitu alam akhirat. Di sanalah tempat hidup yang hakiki dan kekal. Para jiwa akan ditentukan jalan menuju surga atau neraka. Catatan amal akan terbuka dan tidak menjadi rahasia lagi. Saat itulah masing-masing mereka menunggu pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tafsiran ayat Quran surah At-Takwir ayat 10 sampai 14. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan menceritakan tentang kejadian hari kiamat yang begitu menegangkan dan menakutkan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya hari perhitungan, amalan dan pertanggungjawaban. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dibukanya semua lembaran catatan-catatan amal. Pada saat itulah surga dan neraka siap menyambut para penghuni masing-masing sesuai dengan amal yang pernah ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzas suhufu nusirat." Apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Maksudnya adalah apabila catatan amalan seseorang dibuka untuk mereka sebelumnya dahulu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Wa idzas syama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang digambarkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut yang putih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ayat yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, yaitu ketika api neraka jahanam benar-benar dinyalakan dan lidah apinya berkobar dengan kobaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian manusia dimasukkan ke dalamnya sesuai dengan amalan yang pernah ia kerjakan.
Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, yaitu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa mereka itulah orang-orang yang bertakwa yang akan didekatkan ke surga. Bukankah maksud surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alimat nafsum ma akhdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan. Setiap jiwa saat ini akan mengetahui apa yang dilakukannya dahulu. Jika berupa kebaikan, maka akan berjalan menuju surga. Jika ia berbuat kejelekan, sehingga ia berjalan menuju neraka. Ibnu Katsir menerangkan, inilah jawabannya bila sudah terjadi perkara-perkara yang dimaksudkan tadi. Amal adalah penentu jalan menuju kita, apakah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atau di dalam nerakanya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dari ayat tersebut bisa mengambil faidah. Yang pertama, setiap jiwa akan melihat catatan amal masing-masing pada hari kiamat. Ketahuilah bahwa setiap amalan yang kita kerjakan di dunia, baik ucapan maupun perbuatan, semuanya akan ditulis oleh para malaikat dalam lembaran-lembarannya. Mereka mengetahui semua yang kita kerjakan, baik secara terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Maka ketika datang hari kiamat, hari perhitungan, semua catatan amal manusia akan dibuka dan diberikan kepada pemiliknya. Faedah yang kedua, lembaran amalan dibuka pada hari akhir sebagai saksi atas pemiliknya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil kepada seluruh hambanya. Saat catatan amal masing-masing jiwa diberikan kepada pemiliknya sebagai bukti dari apa yang dahulu ia kerjakan, pada setiap insan akan menghitung amalan masing-masing tanpa bisa mengelak sedikit pun. Maka disinilah dia akan mengetahui hak yang akan didapatkan atau sebab kenapa ia mendapatkan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga adalah introspeksi diri sebelum datang hari perhitungan. Muhasabah adalah perkara yang sangat ditekankan sebelum datang hari penyesalan. Namun kenyataan banyak yang lalai dari masalah ini. Bagaimana kita bisa melupakan bekal yang penting padahal kita sedang mengembara. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermuhasabah diri dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kewajiban seorang muslim. Ia harus berusaha melepaskan dirinya dari jeratan-jeratan maksiat yang penuh dengan noda. Mengintrospeksi diri dengan serinci mungkin, melebihi perhitungan seorang yang bakhil pada rekannya yang lain. Di samping selalu bersemangat menunaikan hak-haknya di hadapan Allah, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Introspeksi diri-diri kita sebelum diperhitungkan, dan timbangkanlah diri kita sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menimbangkan amal ibadah kita. Faedah yang keempat adalah tempat kembali manusia hanya surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semua manusia yang lahir di bumi ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan manusia lalu mematikannya dan mengembalikan hidup lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tempat manusia di bumi untuk mempersiapkan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat. Inilah tujuan akhir hidup di dunia, untuk meraih apa yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tempatkan kita tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام والسلام تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا إله إلا الله العليم الحكيم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأصحابنا ولمشايخنا ولمن أحبنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة